Selamat siang anak-anak. Ya, ketemu lagi dengan Pak Hendra di dalam pembelajaran minggu ini tentang arus listrik dan beda potensial. Jadi kita sekarang berada jembatan antara elektrostatik dan elektrodinamik. Ya, jadi apa itu elektrostatik, apa itu dinamik, kita akan lihat hari ini dan nanti kita akan lihat konsep arus listrik setelah ini. Oke, mari kita lihat presentasi Pak Hendra ya. Jadi judul minggu ini adalah arus listrik dan beda potensial. Apa yang disebut arus listrik? Arus listrik adalah muatan yang bergerak. Jadi selama dalam episode kita bicara masalah muatan listrik. Nah, seandainya muatan listrik itu berpindah dari posisi satu ke lain, bisa dalam kabel, bisa di udara dalam bentuk petir, nah itu kita namakan dengan arus listrik. Nah, apa bedanya? Arus listrik pada kabel dan arus listrik pada petir udara kita akan lihat juga nanti dalam pertemuan kita ini, ya. Nah, oke. Jadi kita udah lihat minggu lalu ya tentang adanya medan listrik dari dua pelat paralel atau sejajar. Ini contoh soalnya ya, yang saya sudah bahas minggu lalu bahwa kalau kita punya beda potensial listrik, VBA, positif di kanan, negatif di kiri, lalu ada beda tegangan 50 volt. Kalau jaraknya adalah 5 cm atau 0,05 meter, kita bisa menentukan berapa besarnya medan listrik. Karena ternyata di antara plat sejajar, kuat medan listriknya akan konstan. Kita udah lihat itu keterangannya 2 minggu yang lalu. Ya. Nah, sekarang bagaimana besarnya medan listrik bisa dihitung di sini. Ya. VBA kan E kali D. Kalau gitu E-nya adalah VBA atau delta V ya, dibagi D. Jadi yang penting adalah beda potensial dalam lempeng kanan dan kiri. Maka ternyata dengan 50 volt kita akan mendapatkan kuat medan listrik E sebesar 1000 volt per meter. Nah, ada dua satuan untuk E yang setara. Yang pertama volt per meter, yang kedua adalah newton per kolom. Jadi kalau dikaitkan dengan gaya kolom, kan F adalah Q kali E. Nah, gaya kolomnya newton, Q-nya adalah C, ya, kolom. Nah, kalau gitu, newton per kolom adalah satuan dari kuat medan listrik. Itu sama aja sebenarnya dengan volt per meter. Kita bisa turunkan itu sebetulnya ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu kuat medan listrik, lalu kita bisa menghitung gaya kolomnya. Nah, ada contoh soal yang udah kita lihat juga minggu lalu ini ya, bahwa ada dua belah pelempeng paralel, jaraknya 20 cm, diberi beda potensial 200 volt. Nah, lalu ke dalam sela di antara lempeng tersebut dilepaskan tetesan minyak yang masanya 1 gram, ringan sekali, 1 gram saja. Tapi dimuati 1/1000 kolom, 0,001 kolom. Nah, pertanyaannya, tentukanlah dengan percaya berapa tetesan minyak itu akan terlempar. Lalu, ke arah mana tetesan itu akan terlempar? Ya, nah, kalau kita sekarang menyelesaikan soal ini, ada lempeng paralel, beda dengan 200 volt, jarak 20 cm, kita bisa tahu berapa kuat medannya. Kan? Ya, kuat medannya adalah 1000 volt per meter atau 1000 newton per kolom. Ya, maka gaya listriknya adalah E kali Q. Q-nya 0,01 kolom berarti gaya listriknya ternyata pada benda yang tadi tetesan minyak sebesar 1 newton saja, ya, 1 gram saja, ternyata ada gaya listrik 1 newton. Ya untuk benda seukuran itu gaya listrik ini besar sekali karena bendanya kecil sekali. Nah kalau kita hitung berapa percepatannya, mengejutkan. Karena sekarang ternyata kita peroleh 1 newton adalah 0,001 kilogram kan ya, dikalikan A, ditemukan A yang nilainya 1000 meter per sekon kuadrat. Pak Hendra salah ya teman-teman ya, bukan meter per sekon, harus meter per sekon kuadrat. Saya minta maaf, ada kesalahan pengetikan, typo di situ, harusnya 1000 meter per sekon kuadrat. Kemana arah lompatannya? Kita lihat, kira-kira tetesan minyak itu cenderung
bermuatan positif negatif. Ternyata disuruh bermuatan positif. Kalau gitu dia akan bergerak ke arah lempeng negatif. Dari gambar kita, lempeng mana yang positif? Lempeng mana yang negatif? Kalau delta V di sebelah kiri positif, di sebelah kanan negatif, arah medannya ke kanan berarti di sebelah kanan itu negatif ya. Maka tetesan minyak akan bergerak ke lempeng negatif karena dia bermuatan positif. Oke teman-teman, besar sekali ya, 1000 meter per sekon kuadrat percepatannya. Ya, nah itu dari minggu lalu ya, kita udah lihat. Nah sekarang bagaimana kalau kita lihat yang selanjutnya? Muatan yang bergerak tadi dari kiri ke kanan, itu melahirkan perpindahan muatan, itulah yang kita sedang nama arus listrik. Nah kita sekarang perhatikan konsep kita tentang arus listrik itu apa? Ya. Arus listrik adalah muatan yang berpindah. Ya, jadi setiap ada muatan berpindah dari positif ke negatif, kalau muatannya positif, atau dari negatif ke positif, kalau muatannya negatif, maka dia akan melahirkan arus listrik. Nah, ada 2 macam arus listrik yang kita kenal. Yang pertama yang bisa dikendalikan, yang kedua yang nggak bisa dikendalikan. Nah, kita lihat contoh selanjutnya ya. Nah, definisi kuat arus listrik apa sih? Kuat arus listrik adalah besarnya muatan yang berpindah untuk setiap satuan waktu. Satuan waktu itu apa sih? Satuan waktu adalah sekon. Nah, jadi rumusannya ini. I, kuat arus listrik, adalah delta Q per delta T. I adalah kuat arus listriknya, delta Q adalah besar muatannya yang pindah, delta T adalah selang waktu terjadinya perpindahan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian bagaimana sebuah kuat arus terukur atau tidak, terkontrol atau tidak. Lihat dari selang waktunya. Kalau petir, terjadinya dalam berapa lama, teman-teman? Petir ya cepat sekali ya, sepersekian sekon. Berarti sebetulnya arusnya besar sekali. Itulah yang kalian lihat di udara pada saat petir memancar di udara entah antar awan atau di awan ke bumi. Cepat sekali terjadinya dan arusnya besar sekali. Ya, kalau ada orang istilahnya tersambar petir, kenapa dia gosong? Atau pohon tersambar petir, kenapa dia terbakar? Karena memang arusnya besar sekali dan menghasilkan panas yang luar biasa besar. Ya, ini rumusan dasarnya. Arus listrik kuatnya adalah sebesar muatan berpindah per satuan waktu. Oke? Nah, di sini saya punya sebuah contoh generator yang bisa menghasilkan beda potensial listrik ya bisa sampai 200 kV dan itu melahirkan lompatan muatan listrik dari batang yang di kanan itu menuju ke tengah. Ini di kiri ada gambar alatnya, di kanan ada gambar diagramnya. Sebetulnya sederhana, ya. Yang berbentuk merah di tengah itu adalah 2 buah roll dari fleksi, ya gelas fleksi atau akrilik yang berputar. Dan dia dililiti oleh sebuah belt, sebuah sabuk yang dibuat dari karet. Nah, gesekan terus-menerus antara karet dengan gelas akrilik itu akan melahirkan muatan-muatan listrik. Tapi dia diberikan dengan sebuah konduktor yang nomor 2 itu di tengah ya, untuk diberikan ke sebuah konduktor di luarnya yang melingkar. Nah, prinsip muatan listrik dia akan selalu mengisi tempat yang paling luar. Jadi setiap muatan dibangkitkan di dalam karena gesekan karet dengan fleksi itu akan berpindah ke lempeng luar. Ya. Nah, dia akan tertumpuk di luar dengan nilai yang makin besar sampai bisa bernilai ratusan kilovolt. Akibatnya akan ada lompatan bunga api dari konduktor yang positif itu menuju ke sebuah tongkat yang dibumikan di sebelah kanan. Itu yang kita lihat sebagai petir. Kami punya alat ini, tapi sayang beltnya sedang rusak dan saya belum mendapatkan karet penggantinya. Jadi saya tidak akan mempraktikkan ini. Tapi saya akan mempraktikkan yang kedua. Ini, Wimshurst generator. Ya, prinsipnya sama.
Kecuali di sini yang bergesekan bukan karet dengan fleksi, tapi dua buah gelas fleksi yang didekatkan sehingga nyaris bergesekan. Kalau dia diputar berlawanan arah, maka mereka akan melahirkan polarisasi muatan. Nah, di permukaan fleksinya itu ada lempeng-lempeng aluminium foil yang ditempelkan. Sehingga pada saat ada penumpukan muatan, dia akan mengisi ke bagian lempeng aluminium foil dan diambil oleh dua buah brush atau sikat yang lalu diberikan ke dua buah tabung di bawah itu. Tabung itu dari yang disebut dengan kapasitor. Ya. Tabung penyimpan muatan ini akan menyimpan muatan pelan-pelan sampai jadi banyak sekali, dan pada saat tegangannya sudah cukup besar, dia akan melompat melalui lempeng yang ada di atasnya. Konduktor yang ada di atasnya. Ya, yang bulat-bulat itu. Nah, alatnya ada bersama Pak Hendra di sini dan kita akan lakukan percobaan ini sekarang ya. Jadi kita akan tinggalkan presentasi kita akan bergerak ke alat ini ya. Sederhana aja, lempeng ini adalah dua buah lempeng berputar berlawanan arah. Jadi kalau saya pegang yang belakang bergerak ke kanan, ternyata yang depan bergerak ke kiri. Terbalik ya putarannya kan. Hanya dengan pengaturan belt di tengah yang dibalik bisa berubah. Nah, di sini ada konduktor yang tadi mengumpulkan muatan itu, bisa dijauhkan, bisa didekatkan. Nah, berapa tegangan listrik yang dihasilkan, ya, bisa dilihat dari jaraknya. Pedomannya sederhana. Untuk bisa melompat sejauh 1 mm, kita butuh tegangan 3 kV kira-kira. Jadi kalau jaraknya sekarang ini sekitar 4 cm, ya, kalau muatan listrik bisa melompati ke antar kedua konduktor tersebut, maka dia berarti 40 kali 3 kV. Sekitar 100 sampai 120 kV. Ya, saya akan peragakan bagaimana bergeraknya. Ini berputar. Belum terjadi apa-apa. Ya, saya putar tambah keras. Nah, mulai terjadi muatan, lompatan muatan. Persis seperti petir di udara. Ya. Jadi prinsipnya sederhana sekali. Muatan cuma ditumpuk di konduktor di bawah ini, ya. Ya, di bawah itu ada konduktor seperti kapasitor ya. Dia menyimpan muatan, lalu nanti setelah terkumpul cukup besar tegangan dia akan melompat. Itu prinsipnya, terjadi sebuah petir. Harus ada beda potensial tinggi, kemudian dia bisa melompat setelah tegangan breakdown-nya tercapai di udara terbuka. Berapa besar tegangan breakdown akan sangat tergantung kepada kelembaban udara. Kalau ruangannya kering, lompatan bunga api bisa terjadi sampai sejauh 7 cm. Itu berarti 70 kali 3, sekitar 200 kV. Tapi saya coba tadi di ruangan ini, dia hanya berhasil sekitar 3,5 cm kondisi sekarang ini. Saya coba sampai 4 cm, lambat sekali. Jadi nggak apa-apa, kita akan bagi kondisi ini. Ya, kita akan coba lagi berputar. Ya. Nah, dengan tegangan 3,5 kali itu berarti sekitar 110 kV. Ya, 110.000 volt, dia mulai melompat. Ya. Ini ekstraktif. Berapa besarnya arus? Nah, ini masalahnya. Ya. Apa perbedaannya antara arus listrik yang terjadi pada penghantar dan arus yang terjadi pada alat kita? Di sini adalah alat elektrostatik. Jadi dia menumpuk dengan saya besar lalu baru melompat. Dan arusnya segera habis pada saat itu juga. Mister, apakah ini nggak berbahaya? Alat ini berbahaya, teman-teman. Ya, kalau dibiarkan sampai menumpuk. Tapi nggak berbahaya kalau kita membuatnya tidak sempat menumpuk muatan. Nah, saya akan lakukan, saya tempelkan dulu. Saya akan pegang salah satu konduktor ini. Yang tadi katanya 100 kV. Saya putar, setelah saya pegang dengan tangan saya. Loh, Pak Hendra kok nggak kesetrum? 100 kV ini. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Karena dia tidak sempat memberikan beda potensial sampai ada lompatan muatan. Ceritanya akan beda kalau saya memegang kedua bola ini. Yang ini juga saya pegang. Saya akan merasakan kejutan listrik. Jadi ingat, yang berbahaya bukan potensial listrik, tapi beda potensial listrik.
Kalau saya pegang kedua-duanya, saya akan segera melompat. Nggak akan saya lakukan. Saya tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Ya. Tapi kalau saya tempelkan lagi, nah listriknya, lalu saya pegang lagi yang ini, saya putar, nggak terjadi apa-apa. Meskipun dia 100 kilovolt. Ya. Karena yang saya punya ini sekarang potensial listrik. Ada efeknya sih. Rasanya semua bulu di tubuh saya sekarang berdiri. Ya. Sayang tidak cukup jelas, tapi harusnya bulu di tangan saya kelihatan berdiri. Karena sekarang saya punya potensial 100 kilovolt. Ya, selama dia tidak menjadi beda potensial, tidak ada lompatan muatan, nggak apa-apa. Ya, cuma pada saat berhenti harus hati-hati. Karena bisa aja saya nggak menyentuh ini lalu tiba-tiba melompat. Apakah ada listrik, Mister? Coba kita dekatkan. Nah, ada lompatan. Ya, jadi sebetulnya tadi ada. Ya, lompatannya pada jarak 1 cm itu berarti 10 kali 3 kilo. Sekitar 30 kilovolt tadi. Nggak sampai 100. Karena daripada jarak 1 cm baru terasa. Ya. Ada hal yang lebih menarik. Kalau saya tusukkan konduktor ini ke sini, ya, di dalamnya ada bola-bola logam. Coba kita close up. Ya. Nah, kalau bola-bola logam ini di dalam tabung yang udaranya sudah divakumkan, sehingga tidak terlalu besar tegangannya. Lalu saya tempelkan yang di atas ini. Oh sorry, lepas lagi. Dia harus menempel dengan baik. Nah, ya, apa yang terjadi kalau sekarang saya putar? Menarik ya. Bolanya naik, teman-teman. Bolanya bisa mengambang di udara. Ya. Saya turunkan sedikit lagi. Supaya kelihatan, ya. Oke, saya putar. Bolanya sekarang naik. Setelah dia naik dan terlempar ke atas, kalau sampai menyentuh ke atas, dia akan segera jatuh lagi. Nah, itu menggambarkan adanya gaya tolakan listrik dari beda potensial lempeng bawah dan lempeng atas yang saya beri ke kiri. Ya, mengambang dia. Kalau saya taruh di bawah, hilang. Tempelkan lagi. Sorry, ada yang kurang. Nah. Oh, sorry. Terlalu dekat sehingga dia melompat. Oke. Nah. Lihat. Setiap kali dia terlempar ke atas, dia segera jatuh lagi karena dia sudah memindahkan muatannya. Gravitasi menarik bola ke bawah, tapi medan listrik mendorong bola ke atas. Maka yang terjadi adalah dia akan bergantian menabrak atas atau turun ke bawah. Atau tinggal di tengah, mengambang kayak sekarang. Ya. Nah, kalau cukup besar, dia akan melompat bergantian ke atas sambil menyerahkan muatannya. Kalau tegangan cukup kecil, dia cuma akan naik saja dan tidak akan terlempar ke atas. Ini bagaimana gaya listrik terjadi. Lihat, udah nggak ada listrik, tapi masih dia tetap saling terangkat ya, sedikit ya. Karena masih ada muatan ditolak oleh lempeng yang bawah. Sampai saya sentuh, nah baru dia turun. Apa yang terjadi waktu saya menyentuh, muatan akan dilepaskan seluruhnya. Oke, kita kembali ke presentasi kita ya teman-teman. Ini jadi apa yang kita dengan Wim Hof Generator. Dia membangkitkan petir. Apa itu petir? Muatan yang berpindah dalam waktu yang sangat pendek. Itu dia disebut dengan arus listrik. Bedanya apa dengan yang di kabel, yang di rumah? Dia tidak terkendali. Ini masalah dengan generator elektrostatik. Bahwa arusnya tidak terkendali. Tegangannya besar, bisa 50-200 kV. Media hantarnya udara, atau tadi yang kita tampilkan di alat yang saya buat adalah gas yang terdekompresi, dikurangi tekanannya. Pada saat terjadi perpindahan muatan, besar arusnya tidak terkontrol. Dan itu yang kita kenal dengan nama petir. Jadi begitu melompat, muatan langsung habis. Lalu ngumpulkan muatan lagi, lompat lagi, langsung habis. Ya. Nah, kalau kita mencoba menghubungannya dengan sebuah hambatan atau lampu, tegangan tingginya akan terbangkitkan. Jadi lampu juga nggak nyala karena dengan
tegangan rendah, arusnya akan sangat kecil. Nah, ini masalah dengan generator elektrostatik. Jadi pada saat tangan saya tadi memegangnya, dua log di kiri kanan, tegangan tinggi nggak akan terbangkitkan. Ya, jadi satu-satu cara bangkit tegangan tinggi adalah kalau dia dibiarkan menumpuk muatan tanpa terhubung dengan hambatan atau kabel. Ya, nah, jadi akibat hal-hal inilah penggunaan dari generator elektrostatik tidak bisa dilakukan untuk penggunaan sehari-hari, kecuali untuk memberikan arus kejut sesaat, bikin orang kaget. Ya, nah di luar negeri dan di Jakarta juga sekarang sudah bisa dibeli online, ada banyak alat-alat semacam ini ya. Jadi shocking device biasanya dibawa oleh para wanita untuk menghindari harassment di jalan kalau malam-malam, dia tinggal nyala, ada petir di tangannya dan semua orang takut. Karena kalau sampai kena, orang itu akan stun selama beberapa menit dan orang yang korbannya bisa sempat kabur. Itu aja gunanya, tidak bisa digunakan untuk menghidupkan sebuah alat apapun. Ya, ini masalah dengan generator elektrostatik. Maka kita kurang menggunakannya. Tapi bagaimana kalau kita sekarang melihat yang lebih lanjut? Apa itu elektrodinamik? Bedanya dengan elektrostatik yang arus listrik mengalir dalam media terbuka dan butuh tegangan tinggi untuk bisa melompatkan muatan, dalam elektrodinamik arus listriknya mengalir terkendali lewat media hantar. Media hantarnya bisa kawat penghantar atau kabel, kalian kenal namanya ya. Atau bisa dengan plasma gas, contohnya lampu neon atau tabung TV. Atau lewat cairan elektrolit. Jadi kalau kalian ambil sebuah gelas berisi air, kasih garam 1 sendok, air itu sekarang menjadi penghantar listrik. Dia bisa menghidupkan lampu. Nah, itu namanya cairan elektrolit. Nah, jadi elektrodinamik membutuhkan media penghantar. Ya, aliran arus listrik yang terkendali, besar kuat arus itu kontinu dan bisa diatur. Atur pakai apa, Pak? Pakai hambatan tadi. Ya, jadi ada alat listrik yang punya hambatan tertentu, punya nilai penghambat tertentu. Ya, jadi batas kuat arusnya bisa dibatasi. Itulah elektrodinamis atau listrik dinamis. Ya, buat kita sehari-hari ini jauh lebih berguna. Dan tegangannya nggak usah sampai beribu-ribu kilovolt. Tegangannya cukup beberapa volt saja sudah akan melahirkan arus listrik. Nah, bagaimana prosesnya? Untuk membuat media berpindah, kita memerlukan sumber tegangan listrik atau baterai. Ya, baterai atau adaptor, charger, ya itu sama ya, sumber tegangan. Lalu, yang kedua, ada arus mengalir dalam penghantar. Konduktor bisa berupa kabel, bisa berupa plasma gas, bisa berupa larutan elektrolit. Nah, kuat arusnya adalah besarnya muatan berpindah persatuan waktu. Nah, kita bisa membatasi arusnya untuk yang ini dengan mudah, yaitu ada beban rangkaian. Nah, beban rangkaian itu bisa berupa lampu, hambatan, alat listrik lainnya seperti hair dryer, radio, TV, kulkas, itu semua adalah alat listrik yang bisa menghambat, membatasi kuat arus listriknya. Nah, jadi apa syaratnya supaya listrik bisa mengalir? Kita akan lihat dalam gambar berikut ini. Ini komponen bentuk rangkaiannya ya. Harus ada baterai, harus ada lampu, dan harus ada kabel penghubung. Apakah lampu akan menyala sekarang? Belum, teman-teman. Ketiga hal ini tidak akan menyalakan lampu. Karena untuk menyalakan lampu, kita membutuhkan koneksi antar ketiganya. Ya, contohnya ini. Baterai, beban, dan kabel. Belum apa-apa. Sampai kapan? Sampai kita menghilangkannya, lalu menggabungnya jadi satu, dan membentuk yang seperti ini. Ada lampu, ada baterai, dihubungkan dengan kabel. Sebetulnya kabel merah itu bisa dipertemukan, lalu lampu nyala. Tapi supaya bisa mati dan hidup, dikasihlah sesuatu yang bisa memutus arus. Namanya sakelar. Ya, ini lampu akan menyala. Nah, ini menarik. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan lampu? Ada syaratnya ternyata. Pertama, harus ada baterai atau sumber tegangan listrik atau adaptor. Ya. Yang kedua, harus ada penghantar penghubung keduanya. Ya.
antara sumber listrik dengan bebannya. Itu ada kabel penghantar. Bukan cuma disediakan kabel yang menghubungkan, tapi hubungannya harus tertutup. Ya, ada beban belum menghasilkan listrik, arus listrik. Ya, beban yang ada penghantarnya dan diberi sumber dengan listrik akan bisa hidup kalau membentuk untai tertutup seperti tadi. Ya, ini gambar yang tadi. Pada saat saklar ditutup, terbentuk untai tertutup. Pada saat saklar dibuka, untainya terbuka. Tidak nyambung kan? Nah, jadi itu syarat-syaratnya. Nah, saklar atau switch adalah sebuah tambahan yang bisa dipasang kalau kita mau menghubungkan atau memutus kontak listriknya. Ya, jadi itu yang ingin Pak Hendra bahas hari ini, teman-teman. Ya, bahwa untuk membentuk rangkaian listrik harus ada minimal 3 hal. Sumber tegangan, penghantar listrik, beban listrik, dan ada hubungan rangkaian tertutup antar ketiganya. Ya, tanpa itu rangkaian listrik nggak akan menghasilkan arus listrik, lampu nggak akan menyala. Ya, untuk minggu ini Pak Hendra bahas sampai sini dulu, teman-teman. Minggu depan kita akan lihat kelanjutannya. Kita akan masuk ke hukum Ohm minggu depan. Ya, oke, terima kasih. Selamat siang, teman-teman.